Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah Kalkulus 1. My lecture notes kali ini akan membahas tentang turunan implisit. Turunan implisit didefinisikan sebagai turunan dengan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel, di mana variabel bebas dan variabel terikat berada dalam satu ruas, dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Biasanya, fungsi yang sering kita dapati adalah seperti ini. Y sama dengan 2X ditambah 3. Ini adalah contoh dari fungsi eksplisit. Nah, fungsi implisit contohnya adalah 4X pangkat 2Y dikurang 3Y sama dengan X pangkat 3. Jadi pada fungsi implisit, ada salah satu ruasnya atau bahkan kedua ruasnya terdapat lebih dari satu variabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Jika Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3, tentukanlah turunan Y terhadap X atau dy dx. Nah, untuk menjawab soal-soal yang terkait dengan turunan implisit, maka kita harus menguasai materi aturan rantai. Karena nantinya akan diturunkan ruas kiri dan ruas kanannya agar dapat diperoleh turunan Y terhadap X. Nah, mari kita jawab bersama soal Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3 ini. Jadi, pertama-tama, langkah yang harus dilakukan adalah menurunkan kedua ruasnya terhadap X, sehingga bisa dituliskan seperti berikut. Jadi kedua ruasnya diturunkan. Ruas ini diturunkan terhadap X, ruas kiri dan kanannya juga diturunkan terhadap X, sehingga bisa dituliskan untuk ruas kirinya dx dari Y pangkat 3 tambah dx dari 7Y sama dengan dx dari X pangkat 3. Jadi turunan Y pangkat 3 terhadap X adalah 3Y pangkat 2 dy dx ditambah 7Y diturunkan terhadap X adalah 7 dy dx dan X pangkat 3 diturunkan terhadap X adalah 3X pangkat 2. Nah, di sini masing-masing ini disatukan sehingga bisa dituliskan seperti ini. dy dx dari 3Y pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 3X pangkat 2, sehingga turunan Y terhadap X dari Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2 dibagi 3Y pangkat 2 ditambah 7.
Nah, contoh soal selanjutnya. Jika 4x pangkat 2y dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1, tentukan dy dx. Nah, soal ini akan saya coba jawab menggunakan dua metode. Metode pertama adalah metode eksplisit. Jadi, sedangkan metode kedua adalah metode implisit. Jadi, kita pakai metode pertama. Jadi, untuk metode pertama adalah metode eksplisit, jadi masing-masing y-nya disatukan, dikumpul semua yang memiliki variabel y, sehingga bisa dituliskan seperti ini. 4x pangkat 2y kurang 3y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Y-nya disatukan sehingga bisa dituliskan seperti ini. Y sama dengan y dikali 4x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan x pangkat 3 dikurang 1, sehingga y-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 dibagi 4x pangkat 2 dikurang 3. Dengan demikian, turunan dari fungsi ini adalah dy dx sama dengan, jadi fungsi ini yang nantinya akan diturunkan menggunakan rumus U aksen P kurang U P aksen bagi P pangkat 2, sehingga turunan Y terhadap X adalah 3X pangkat 2 dikali 4X pangkat 2 dikurang 3 dikurang 8X dikali X pangkat 3 dikurang 1 dibagi dengan 4x pangkat 2 kurang 3 dipangkat 2, sehingga diperoleh hasil 12x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 8x pangkat 4 tambah 8x dibagi 4x pangkat 2 kurang 3 pangkat 2, sehingga diperoleh hasil akhir 4x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 8x dibagi 4x pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Jadi turunan Y terhadap X adalah ini. Nah, selanjutnya metode yang kedua. Metode yang kedua, kita menggunakan turunan implisit, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Masing-masing ruasnya diturunkan, sehingga D
Jadi turunan dari 4x pangkat 2y dikurang 3y terhadap x nanti akan sama dengan turunan dari x pangkat 3 dikurang 1 terhadap x. Nah, ini itu nantinya akan diturunkan menggunakan, ini kan bentuk perkalian, maka turunkan pakai rumus U aksen V ditambah U V aksen, sehingga bisa dituliskan seperti ini, 4x pangkat 2 dy dx ditambah y kali 8x kurang 3 dy dx sama dengan turunan dari x pangkat 3 kurang 1 terhadap x adalah 3x pangkat 2. Lalu dikumpulkan masing-masing yang memiliki dy dx, sehingga dy dx di 4x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 8xy, sehingga diperoleh hasil dy dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 8xy per 4x pangkat 2 dikurang 3. Kita lihat hasil dari masing-masing metode. Metode pertama hasilnya adalah 4x pangkat 4 kurang 9x pangkat 2 ditambah 8x dibagi 4x pangkat 2 kurang 3 dipangkat 2. Lalu metode kedua hasilnya adalah 3x pangkat 2 dikurang 8xy dibagi 4x pangkat 2 dikurang 3. Lah, di sini terdapat perbedaan hasil. Mengapa demikian? Karena metode pertama dinyatakan dalam bentuk x, semua variabelnya adalah x, sedangkan metode kedua dinyatakan dalam bentuk xy. Sebenarnya sama saja, sehingga untuk melihat kesamaannya bisa dilihat sebagai berikut. Jadi dy dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 8xy dibagi 4x pangkat 2 dikurang 3. Lalu 3x pangkat 2 dikurang 8x dikali dengan, kita substitusi nilai y-nya. Nilai y sendiri itu adalah x pangkat 3 kurang 1 dibagi x pangkat 2 dikurang 3. Ini nilai y-nya. Dituliskan di sini nilai y. Jadi x pangkat 3 dikurang 1 dibagi dengan 4x pangkat 2 dikurang 3. Lalu dibagi lagi dengan 4x pangkat 2 dikurang 3. Diperoleh hasil, ini penyebutnya
adalah 4x pangkat 2 dikurang 3 dipangkat 2 kan, lalu 3x pangkat 2 dikali dengan 4x pangkat 2 kurang 3. Dikurang 8x pangkat 4 karena ini dikalikan ya. 8x pangkat 4 dikurang 8x tambah 8x, atau dikurung saja dulu seperti ini. Nanti diperoleh hasil kali masuk 12x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 8x pangkat 4 ditambah 8x dibagi 4x pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 sama dengan 12 kurang 8, 4x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 tambah 8x bagi dengan 4x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Jadi dy dx-nya turunannya sudah sama dengan metode yang pertama setelah kita melakukan substitusi nilai y pada hasil dari metode kedua ini. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!